Assalamualaikum Bu Dia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Irel, Alhamdulillah baik Pak. Wah, bagaimana perasaan hari ini Bu Dia? Alhamdulillah ya Pak, hari ini saya sedang bersemangat dan bahagia Pak. Oh, Alhamdulillah. Baik Bu Dia, hari ini akan melakukan coaching ya, di mana Bu Dia sebagai coach dan Bu Yuli sebagai coachingnya. Iya Pak, betul sekali Pak. Iya, apa saja nih yang sudah dipersiapkan Bu Dia dalam coaching kali ini? Iya Pak, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta Pak. Oke, jangan lupa perhatikan kompetensi inti dalam coaching ya, seperti presence, mendengarkan aktif, mendengar dengan rasa, dan siapkan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya, Bu ya. Oke, siap Pak. Izin ya Pak, saya melakukan coaching dengan Bu Yuling ya Pak. Oh, nggih, monggo silahkan. Saya akan Ya, memperhatikan Bu Diah dan Bu Yuli. ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak Dia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Yuli baik. Mohon maaf, Mbak Yuli. Saya lihat kok Mbak Yuli terlihat ada yang ingin disampaikan ya Pak, Mbak. Kayaknya kok kurang semangat gitu, tidak seperti biasanya gitu, Mbak. Iya, betul sekali Bu Dia. Jadi sebenarnya saya ingin sharing nih dengan Bu Dia karena ada sesuatu. Apakah Bu Dia ada waktu luang? Ada Mbak Yuli, dengan senang hati. Monggo, bagaimana? Oke, terima kasih sebelumnya ya Mbak. Jadi begini Ya. permasalahannya. Ini terkait dengan supervisi akademik Bu. Oh, wah. Kayaknya menarik nih topik diskusi kita ya Mbak. Dengan senang hati ya Mbak, silahkan loh Mbak diceritakan untuk pembicaraan kita hari ini. Oke, terima kasih ya Mbak. Sebelumnya di sini kan ceritanya begini. Kemarin saya telah disupervisi oleh Pak pengawas saya, tetapi ada sesuatu yang membuat beliau itu kurang sependapat dengan apa yang saya lakukan, Mbak. Jadi dalam diskusi ini saya ingin mendapatkan pencerahan terkait masalah tersebut, Mbak. Itu gimana ya, Mbak? Oh gitu ya Mbak. Jadi Mbak Yuli ingin mendapatkan pencerahan ya Mbak terkait supervisi akademik yang kemarin Mbak Yuli lakukan ya. Dan silahkan Mbak Yuli bisa menceritakan pencerahannya seperti apa sih yang Mbak Yuli maksud gitu loh Mbak. Begini, kemarin saya habis disupervisi oleh pengawas, namun beliau itu kurang setuju ketika saya itu mengajar tapi tidak menggunakan buku ataupun teks, sehingga ketika itu saya mendapat teguran. Selanjutnya saya harus bagaimana ya Bu menurut Bu Tia itu? Jadi karena Mbak Yuli tidak menggunakan buku teks gitu Mbak, lalu bagaimana tanggapan Bu Yuli terkait hal tersebut? Apakah menurut Bu Yuli itu sudah tepat jika mengajar tidak menggunakan buku teks? Iya, ya Bu, menurut saya itu betul karena saya juga sudah menjelaskan bahwa ketika mengajar saya itu menggunakan berbagai sumber. Namun ketika saya menjelaskan, beliau malah tersinggung, Bu. Jadi menurut saya media yang saya gunakan itu sudah cukup. Namun anak-anak dan ini semuanya juga senang ketika pembelajaran saya seperti itu, Bu. Oh gitu ya. Jadi menurut Mbak Yuli itu sebenarnya sumber belajar yang digunakan sudah banyak ya Bu ya. Jadi tidak perlu buku teks lagi begitu ya Bu. Betul, ya. Ya Bu, apakah Bu Yuli bisa menjelaskan sumber yang digunakan itu apa saja ya Bu? Ketika pembelajaran saya menggunakan sumber perpustakaan, video yang saya unduh dari YouTube dan lain sebagainya itu Bu. Oke. Lalu bagaimana Mbak hasil belajar siswa
ketika Bu Yuli itu menggunakan sumber belajar tersebut? Apa Ibu tahu jenis gaya belajar murid itu apa saja ya Bu? Oke, kan ada itu ya, auditori, kinestetik dan visual ya. Oke. Ya, Nah, betul. menurut Bu Yuli itu anak-anak ketika Bu Yuli sudah menggunakan sumber belajar itu, anak-anak bagaimana Bu? Ketika menggunakan sumber belajar itu anak-anak semuanya senang ya, dan semua justru lebih tertarik ketika pada proses belajar saya Bu. Gitu ya. Ya tadi kan kita sudah bahas untuk ini ya kayak belajar murid ya Bu. Nah, menurut itu sebenarnya sudah bagus sekali ya Bu Yuli ya, menurut saya sudah bagus sekali. Nah, Bu Yuli sudah menggunakan berbagai sumber belajar, namun Bu Yuli juga harus menyadari bahwa kebutuhan belajar dan gaya belajar siswa itu berbeda-beda Bu. Iya betul sekali. Dan saya juga tahu gaya belajar murid, yang saya tahu itu ada auditori, kinestetik dan visual ya, seperti itu ya Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang gini Bu Yuli, apa kekuatan dan peluang yang bisa Bu Yuli lakukan terhadap masalah yang Bu Yuli hadapi ini, Bu? Untuk kekuatannya, saya apa ya Bu? Mungkin ada bagaimana gitu yang kekuatannya Bu Yuli itu yang bisa untuk apa ya, untuk menjadikan pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh Bu Yuli. Di sini saya mungkin hanya dapat memanfaatkan buku teks yang disediakan di sekolah, dan mungkin sebenarnya buku paket juga bagus seperti itu. Ya, jadi Bu Yuli akan menggunakan buku teks yang disediakan pemerintah ya Bu ya, dan Bu Yuli juga tetap bisa menambahkan dengan referensi dari sumber lain seperti yang Bu Yuli lakukan ya Bu. Kemudian apakah ada hambatan Bu atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Yuli dalam menghadapi masalah tersebut? Ada Bu, jadi untuk mata pelajaran muatan lokal itu di sekolah kami itu masih sangat terbatas Bu. Jadi sedangkan jumlah murid yang saya ampu itu ada 30 siswa. Selanjutnya jika dipakai secara berkelompok tentu tidak maksimal kan Bu. Paling saya akan mencoba bernego dengan bendahara BOS untuk program pengadaan buku teks sesuai dengan rasio murid. Mungkin seperti itu. Oke Bu Yuli, dari skala 1 sampai 10 ya, di mana posisi Bu Yuli sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau posisi saya sekarang mungkin pada skala 7 Bu. Namun saya berharap setelah kita ngobrol ini nanti posisi saya bisa meningkat ke skala 8 atau 9 lah. Oke Bu. Dari yang tadi Bu Yuli sampaikan, kira-kira rencana Bu Yuli sekarang untuk kedepannya itu apa ya Bu? Rencana saya mungkin untuk pertama saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi untuk menghindari kesalahpahaman, itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, saya juga akan meminta maaf kepada pengawas saya, dan kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Dan untuk mungkin langkah yang ketiga, di situ saya akan berkoordinasi dengan bendahara BOS untuk mengadakan buku teks sesuai dengan rasio jumlah murid yang ada. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu Yuli. Dari rencana yang disampaikan Bu Yuli tadi, adakah skala prioritas Bu? Dan berapa jangka waktu yang diperlukan dalam rencana tersebut Bu? Ada. Yaitu saya akan
satu, berkoordinasi terlebih dahulu dengan bendahara pos. Tujuan akhir dari permasalahan ini yaitu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Sehingga apa yang saya lakukan harus berpihak kepada murid, kan, seperti itu. Nah, setelah itu selesai, nanti saya akan menuju ke rencana yang kedua dan ketiga. Dan mungkin saya pun tidak menunda terlalu lama supaya masalah ini segera selesai dan hubungannya antara saya, kepala sekolah, dan pengawas agar kembali baik sehingga saya nyaman dan menjalankan tugas dan kewajiban saya. Mungkin begitu ya Bu. Jadi saya membutuhkan waktu maksimal 1 sampai 2 mingguan lah. Seperti itu. Oke Bu Yuli. Kemudian bagaimana dengan proses belajar Bu Yuli selanjutnya Bu? Mungkin setelah ini saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar saya, atau walaupun nanti akan tetap menambah referensi lain seperti yang telah saya gunakan sebelumnya. Selama ini karena siswa mungkin sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, seperti itu Bu. Oh ya Bu. Kemudian langkah yang Bu Yuli ambil itu sudah tepat sekali ya Bu ya. Dan saya setuju dengan idenya Bu Yuli itu Bu. Ya, syukurlah, alhamdulillah ya Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi saya takut mau salah langkah seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah Bu. Sudah merasa lebih lega ya Bu. Iya. Gitu. Sudah merasa lebih lega sekarang ya Bu ya. Lega sekali. Terima kasih Bu Dia. Iya. Lalu dari rencana yang tadi Bu Yuli sampaikan, komitmen apa yang akan Bu Yuli lakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut Bu Yuli? Untuk hal itu saya berkomitmen dalam proses belajar saya akan mengacu pada kurikulum yang mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga termasuk aturan yang tadi Bapak Pengawas sebutkan tentang penggunaan buku teks tersebut, seperti itu. Oke, lalu dukungan apa yang Bu Yuli butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Bu Yuli? Saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan saya, selanjutnya juga bendahara pos, dan selaku pemegang keuangan operasional sekolah, rekan-rekan guru yang lain, seperti guru mapel, agar kami bisa saling mengingatkan jika ada kekurangan dalam proses belajar mengajar saya. Seperti itu Bu. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu Yuli ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Yuli bisa bekerja kembali dengan rasa nyaman, tanpa dihantui rasa takut dan bersalah. Tetap semangat ya Bu Yuli ya. Semangat. Terima kasih ya Mbak atas waktunya dalam mendengarkan keluh kesah saya. Nah, sekarang saya benar-benar menjadi sudah lega dan lebih mantap untuk melangkah. Oke. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama Mbak Yuli. Saya juga senang bisa sharing dan semoga diskusi ini memberikan manfaat dan semangat buat kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Yuli. Lain kali kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih Bu Dia. Selamat beraktivitas ya Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah saya amati ini proses coach dan coaching dari Bu Diah dengan Bu Yuli. Berikutnya saya akan sedikit bertanya untuk Bu Diah ya. Baik Pak Irel. Bagaimana perasaan Bu Diah saat ini? Ya Pak Irel, alhamdulillah ya perasaan saya juga bahagia dan lega ya, karena saat coaching tadi tidak ada gangguan yang terjadi, kemudian coach juga sudah merasa lega, saya juga ikut lega Pak Irel. Alhamdulillah. Ya, tadi saya juga mengamati ya proses coach dan coaching
dari Bu Diah dengan Bu Yuli tadi juga sudah menerapkan kompetensi inti dalam coachingnya, ya seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana dengan alur yang tadi Bu Yuli, maaf, Bu Diah sudah lakukan? Nggih, Pak Irel. Tadi saya menggunakan alur Tirta nggih, Pak, sehingga dari awal tadi sampai akhir saya itu berpegang teguh untuk tetap fokus agar tidak keluar dari alur yang benar, Pak. Alhamdulillah, bagus sekali itu Bu Diah ya. Semangat terus, semoga Bu Diah juga bisa membantu rekan guru yang lain melalui coachingnya ya. Sukses selalu buat Bu Diah. Semangat! Oke, terima kasih Pak Irel. Siap deh Pak Irel. Oke, Oke. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.